أشهد أن لا إله إلا الله بعده اللهم نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. قال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال في آية أخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni salat zuhur dengan berjamaah. Dengan nikmat itulah kita semakin tegar, semakin kuat, semakin kita istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat pada kedua sanak kita, serta dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah nanti. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk watawassul bil haqq bis sabr, saling berbagi, saling nasihatkan dengan kultum yang padat, insyaallah singkat dan jelas. Kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan harta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, para ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pesan kepada kita. Inna likulli ummah, sungguhnya setiap umat itu fitnatun, mendapatkan fitnah. Jadi setiap umat ada fitnahnya masing-masing, ada ujiannya masing-masing. Bagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana fitnahnya di eranya Nabi Isa alaihissalam, hatta kita temukan bagaimana fitnahnya di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan wa fitnatun ummati al-mal. Maka beliau mengatakan dan fitnah umat ini, maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-mal, yaitu harta. Jamaah salat zuhur yang taala, harta ini bisa menjadikan kita orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta juga membuat kita orang yang kemudian lalai. Banyak di antara kita harta itu menjadi perpecahan di kalangan keluarga inti antara ayah dengan seorang ibu, antara adik dengan kakak, antara keponakan dengan paman, antara sepupu dengan sepupu, menjadi perpecahan. Maka kalau kita lihat beberapa yang lihat dengan waqi'iyah realita, banyak yang saling membunuh, saling kemudian menghujat, saling kemudian tidak silaturahim dan sebagainya, itu paling banyak di antara sebabnya adalah harta. Harta bisa, yang pertama bisa, harta itu bisa menjadi kita orang yang istiqomah. Inilah yang kemudian para sahabat Rasulullah SAW begitu irinya dengan sahabat yang memiliki kelebihan harta, memiliki harta yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mengadu kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Mereka orang-orang yang memiliki harta, mereka sama dengan kami. Mereka sholat seperti bagaimana kami sholat ya Rasulullah. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa ya Rasulullah. Namun apa yang disampaikan seorang sahabat itu kepada Rasulullah SAW itu mengatakan, tapi kami tidak bisa seperti mereka ya Rasulullah. Mereka adalah yatasaddaqun, mereka bersedekah, berinfakkan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhaji, mereka kemudian berumrah ya Rasulullah. Maka kemudian jawab yang disampaikan Rasulullah SAW, jawaban yang disampaikan untuk memberikan ketenangan, menenangkan hati sahabat Rasulullah SAW, menghibur hati sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Dia mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan yang kebaikan dan kebaikan itu tidak akan mengunggul dari kalian. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jawab yang bagaimana Rasulullah SAW memberikan rasa gembira, senang kepada sahabat Rasulullah SAW. Itu kalau kemudian kita berbicara tentang bagaimana harta yang senantiasa dijalankan Allah Subhanahu wa taala beriman wa taala. Bagaimana kita lihat Utsman bin Affan, bagaimana kemudian Abdurrahman bin Auf. Tapi bisa jadi adalah kemudian harta yang kemudian dia menjadi sebuah perpecahan. Itulah kenapa dalam Islam itu ada maqasid syar'i, ada tujuan syariat. Dan di antaranya adalah hifdzul mal. Di antaranya adalah menjaga harta. Bagaimana harta itu bisa diperoleh dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dua di antaranya yang bisa kita tempuh agar kita tidak sampai Allah Subhanahu wa taala, wala takulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di kalian antara kalian adalah dengan cara yang batil. Bagaimana kemudian adalah peralihan kepemilikan dari si A sampaikan si ke B adalah peralihan kepemilikan yang sah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dua di antaranya adalah itu jalurnya dengan al-bai', jalurnya dengan jual beli, dan satunya adalah itu jalurnya adalah dengan taksimul irsi, yaitu adalah pembagian harta waris. Harta waris juga bisa jadi adalah ini menjadi sebuah perpecahan di kalangan internal keluarga kita, inti kita dan sebagainya. Kemudian antara paman dan saudara dan sebagainya, merasa iri dan sebagainya. Harta waris. Sehingga kemudian di antara kita mengatakan adalah, sudahlah, kita perbagian hartanya sesuai dengan adat istiadat lah, sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya. Maka benarlah apa yang disampaikan Rasulullah SAW mengatakan, ta'limul Quran wa alimun nas, wa ta'limul faraid wa alimun nas. Kata Rasulullah SAW adalah, belajarkan Al-Quran, maka ajarkan Al-Quran kepada orang lain dan sebagainya. Maka belajarlah kalian dengan faraid, tentang bagaimana, tentang fikih waris, tentang warisan dan sebagainya, maka ajarkan manusia. Sungguhnya adalah aku seorang manusia yang nanti makbut akan mati, meninggal dunia. Dan sungguhnya ilmu ini, ilmu tentang waris ini adalah akan hilang. Sebagaimana adalah wafatnya para ulama. Gitu ya. Kalau kemudian beliau mengatakan hatta yudhiru fitan. Sehingga kemudian mengatakan umat ini akan mengalami sebuah fitnah yang begitu besar. Ternyata benar. Dan di antara kemudian kita adalah tidak paham dengan hukum waris dan sebagainya. Akhirnya kemudian para ulama meninggal dunia. Sampai lagi kemudian menyampaikan tentang tata cara hukum waris dan sebagainya. Akhirnya hatta yudhiru fitan. Timbullah kemudian adalah ini fitnah di antara orang-orang yang kemudian mungkin waris. Panjang luar biasa. Yang akhirnya udahlah. Ini skalanya adalah adat istiadat. Ada istiadatnya orang Sunda, ada istiadatnya orang Padang, ada istiadatnya orang Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Perbagiannya. Yang akhirnya kemudian adalah adl, ya, tentang keadilan itu adalah keseimbangan dan sebagainya sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ini yang terjadi di kalangan kita. Tetapi lihat bagaimana ketika seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Rabi', yang dia menjadi mujahid, orang yang sahabat yang selalu berjuang bersama Rasulullah SAW, yang kemudian Allah mentakdirkan mati syahid di perang Uhud. Maka kemudian sahabat bin Rabi' ini adalah hartanya diambil oleh saudaranya. Ya, sehingga kemudian istrinya Sa'ad bin Rabi' itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya,
Sungguhnya suamiku Sa'ad bin Rabi mati syahid di jalan Allah, di perang Uhud ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Iya. Aku tidak bisa menikahkan, membesarkan dua orang perempuan ini, dua anak perempuan ini karena harta itu diambil oleh kakaknya atau saudaranya dari Sa'ad bin Rabi. Ya, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bisa membesarkan, menikahkan dua anak perempuan ini karena Sa'ad bin Rabi ini meninggalkan dua anak perempuan. Iya. Maka akhirnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW mengatakan adalah tunggu jawaban, tunggu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tunggu arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah kemudian surat An-Nisa yang kemudian membahas tentang taqsimul irthi. Ayat 11 sampai 12. Siapa ashabul furud? Siapa kemudian menjadi asobah? Siapa yang kemudian dia menjadi mahjub dan sebagainya? Ya, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian nazala, ayat itu kemudian Rasulullah SAW mengutus delegasikan seorang yang kemudian memanggil paman dari dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi ini untuk membalikannya harta tersebut. Dibagikan. Berapa kemudian dua anak perempuannya, berapa istrinya, berapa kemudian orang tua dari Sa'ad bin Rabi atau sebagainya, asobahnya atau baqiya minal mal. Sisa dari harta itu kemudian dibagikan kepada saudaranya atau kakak dari Sa'ad bin Rabi. Ini kan terjadi di antara kita. Kadang kita sudah kerja mati-matian dari pagi, ya berangkat malam, pulang malam dan sebagainya, kumpulkan harta, fasilitas kita, rumah dan sebagainya. Kemudian kita punya anak, anak kita kemudian anak perempuan dan sebagainya. Qadarullah meninggal dunia kita. Ya, di usia muda dan sebagainya. Datang kemudian kakak kita, datang kemudian adik kita dan sebagainya. Datang ke rumah kita dan sebagainya, dia mengatakan, ini belum 3 hari, belum 7 hari wafat meninggalnya kita. Kemudian mengatakan, kamu nggak punya hak, ini harta dari adik saya. Ini nggak punya hak, ini harta kakak saya dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini permasalahan besar di antara kita. Yang terjadi adalah istri kita nggak bisa makan dan sebagainya. Kemudian adalah kita yang tadi punya rumah, ngontrak dan sebagainya, diambil seluruhnya. Padahal kemudian kalau kemudian kita gabungan terkait dengan masalah tentang hukum syariah dengan hukum positif tentang warisan, maka sungguhnya ada jatah berapa kemudian adalah seorang istri dan 2 anak perempuan. Melainkan adalah anak perempuan, anak laki-laki yang kemudian saudara kita, ada adik kita, kita menjadi mahjub penghalang untuk menjadi dia asobah, tapi dibagikan kepada orang tua kita. Ini luar biasa. Maka tentunya adalah sebagaimana harta ini kalau kemudian kita banggakan dan sebagainya dan dijalankan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian harta ini akan binasa. Ya, harta ini kan binasa. Ketika kemudian seorang mengatakan mali, kata ini hartaku, maka Rasulullah mengatakan bukan. Ini bukan harta, bukankah ini harta Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah yang kau makan ini habis? Bukankah kemudian yang kau pakai adalah ini akan usang dan sebagainya? Ini yang disampaikan Rasulullah SAW, maka harta yang kita miliki menjadi sebuah binasa, hilang begitu saja. Jamaah salat zuhur yang ta'ala dengan tausiah kajian yang singkat ini, jadi bersama-sama kita manage harta kita. Jangan sampai kemudian harta ini menjadi lalai kita jangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi seharusnya sebaliknya adalah kita memiliki harta, kita termasuk orang yang on time, sholat berjamaah. Jangan sampai kemudian kita dikejar-kejar dengan harta, dikejar dengan dunia dan sebagainya. Yang tadinya kita orang miskin nggak punya apa-apa, Allah berikan rezeki kepada kita. Yang kita tadi sholat subuh tidak sholat subuh, yang tadi ke sholat zuhur tidak sholat zuhur. Ini adalah harta kita menjadi harta yang lalai. Sebagaimana Hasan al-Basri mengatakan bahwa disampaikan di sini dalam tafsir yang terkait dengan tafsir ini Ibnu Katsir, Hasan al-Basri mengatakan bahwa sungguhnya harta dan anak-anak ini terkait dengan hadis tafsir terkait dengan al-Kamut al-Kautsar mengatakan, beliau mengatakan berbangga-bangga dengan anak wal mal dan harta benar-benar telah melalaikan ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama jamaah salat zuhur wa taala, semoga kita bukan termasuk yang mengatakan mali, hartaku. Tapi Rasulullah mengatakan, bukankah harta itu akan binasa? Bukankah kemudian apa yang kita makan itu akan habis? Bukankah apa yang kita pakai ini adalah akan usang dan sebagainya? Tapi yang abadi adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yaitu amal kita, amal soleh kita. Dan amal soleh itu adalah menjadi
Allah berikan adalah kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Mari sama-sama kita renungkan itu dan insyaallah kita akan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.